Ketua Bagja, kami persilakan. Satu dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil wa may yahdihillahu fala hadiyalah Fala mudhillalah. Salah berarti. Ulangi. Ini adalah contoh bukan lulusan madrasah. Ya, jadi kurang lancar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kalau ini karena udah default, udah latihan setiap hari. Baik, Bapak Ibu, itu salah satu mengapa saya memberikan alasan pada anak-anak untuk masuk madrasah, gitu ya. Karena contohnya seperti saya, gitu ya, tampang sepertinya agamis, religius. Kemana-mana waktu sekolah ke Australia, di hari pertama, hari kedua lah, gitu ya, langsung ada yang menyamperin, Pak, waktu itu masih muda, Mas, besok khutbah Jumat bisa nggak? Nggak bisa, gitu ya. Kemudian kemarin juga pengalaman kerja di Italia, langsung teman-teman itu di sana, bukan teman-teman ya, masyarakat di sana meminta saya untuk menjadi ketua pengajian. Terus apa yang harus dilakukan oleh seorang ketua pengajian? Memimpin doa, nggak bisa. Kemudian di lingkungan sekitar, di keluarga ada Budian, juga keluarga dekat juga. Kita sering diminta apa Budian ya? Kalau arisan gitu ya, level arisan aja untuk mencari yang doa nggak ada, susah gitu ya. Nah makanya saya punya anak 4, semuanya sekarang sudah masuk madrasah. Baik, Bapak Ibu tadi mungkin seru ya Pak Basit karena beliau adalah seorang guru, jadi pengalamannya juga sama dengan Bapak Ibu. Tapi kalau saya guru, tapi gurunya di musola saja, gitu ya. Pengalaman saya di dunia pendidikan mungkin lebih ke perguruan tinggi, jadi sangat menimba ilmu dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendidikan dasar. Namun Bapak Ibu, kalau misalnya saya lihat warna rambut gitu ya, warna rambut yang ada di ruangan ini sepertinya era-era sekolah dasarnya gitu ya, atau SMP-nya gak jauh-jauh lah dari era saya gitu ya. Mungkin ada yang era-era zaman sekarang, tapi sebagian besar gitu ya, lihat dari warna rambutnya, termasuk Budian juga pasti sama gitu ya. Yang SD-nya itu masih pakai kapur nggak? Nggak, masih kapur gitu ya. Kemudian kalau misalnya terlambat harus begini nggak? Gitu ya. Kemudian juga kalau bicara lebih serius lagi, kalau paradigma gitu ya, paradigma pendidikan zaman baheula itu fokus kepada guru, ya kan? Jadi kita dengerin aja ceramah satu arah. Nah zaman sekarang sudah berbeda, gitu ya, tuntutannya tadi sudah dikatakan Pak Basit bahwa zaman sekarang ini yang kita hadapi adalah digital native gitu ya. Tadi ya dari lahir bisa dikatakan sudah mengenal gawai. Nah kemudian yang paling utama adalah tujuan dari pendidikannya. Mungkin kalau zaman dulu tujuannya adalah untuk memenuhi standar akademis. Tapi kalau sekarang sudah berubah gitu ya, apalagi pendidikan di masa depan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi individu dan juga menggali potensi holistik atau kompetensi holistik dari seorang peserta didik. Nah, bicara tentang bagaimana kita menggali potensi individu, tentunya kita perlu data dari setiap individu peserta didik, gitu ya. Nah, AKMI ini sangat relevan karena yang menjadi pembeda antara AN dengan AKMI adalah di AKMI kita punya data diagnostik setiap individu, di mana ketika kita ingin misalnya mengembangkan pendidikan atau pembelajaran yang terdiferensiasi,
atau yang sesuai dengan potensi individunya gitu ya, yang sudah dilaksanakan di negara-negara maju, kita sudah punya datanya. Akan tetapi Bapak Ibu, satu tantangannya ketika kita punya data, ketika data itu sudah tersaji, masih banyak yang kalau latar belakangnya bukan matematika atau bukan statistik, analisis data juga menjadi satu isu besar. Nah, karena itu di sesi ini sangat relevan dan pastinya akan sangat menarik karena topiknya adalah data driven education, artinya pendidikan yang berbasis data. Tapi tantangannya tadi, ketika datanya sudah ada, bisa enggak gitu ya mengambil informasi-informasi yang tertuang di dalam data tersebut? Jangan-jangan salah kesimpulannya gitu ya, jangan-jangan tidak peduli bagaimana data tersebut dikumpulkan. Nah, untuk itu kita sudah ada tamu kita ya, tamu pembicara kita, beliau adalah Direktur Sistem dan Teknologi Informasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Cepi Riana. Ya, selamat datang Bapak, apa kabar? Tadi memang suka dekat panitia Pak ya? Baik, terima kasih Pak Cepi ya, karena orang Sunda bukan? Orang Sunda, jadi C-nya bukan dibaca sek ya, Cepi gitu ya. Kalau orang Sunda berarti Bapak itu ya, kaum Sufi. Supi, Sunda pisan. Ya, gitu ya. Apa itu US? Oh, US, OST. Urang ya, kalau orang Sunda kan bukan orang, tapi urang Sunda asli, USA. Wah, keren juga nih Pak. Baik, saya bacakan sebelumnya kurikulum vitae dari Pak Cepi Riana ini. Beliau sekarang adalah Direktur Sistem dan Teknologi Informasi ya Pak ya, informasi di Universitas Pendidikan Indonesia, dan beliau saya tidak tahu di sini tidak ada gelar doktor itu dari mana, tapi topiknya itu sangat menarik, Project Based Learning berbantuan Computer Assisted Instruction pada mata pelajaran TIK. Jadi sangat erat kaitannya dengan pengolahan data mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin tadi Bapak sudah mendengar bahwa ada satu tantangan ketika kita misalnya berbicara data driven education. Tantangannya adalah bagaimana yang menggunakan data tersebut bisa bisa menginterpretasi datanya dengan benar, gitu ya. Itu merupakan tantangan bagi guru-guru kita. Baik, untuk itu langsung saja kami persilakan Pak Cepi untuk memberikan paparan. Tes. Terima kasih Pak Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat tadi Pak Kasubdit Kurikulum Kementerian Agama yang tadi sudah menyampaikan Pak Abdul Basit. Yang terhormat juga para kabit, para kasih, kamat, ya, juga para ahli konsultan, ya, yang kami hormati. Kemudian juga para peserta yang hadir. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan anugerah, termasuk saya ini sangat luar biasa. Saya sangat tersanjung Pak ya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Ini konon katanya ada lebih dari 500 orang yang hadir ya. Ini luar biasa dalam kegiatan diseminasi hasil AKMI di 2024 ini, luar biasa sekali. Baik, izin saya akan menyampaikan barangkali Pak ya paparan terlebih dahulu, nanti mungkin akan kita sambung dengan diskusi. Waktu kita sampai jam berapa? 10.30. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin berdiri Pak ya. Saya izin berdiri. Saya kebetulan tidak hadir malam tadi di sini, tapi saya menyimak betul. Kebetulan saya juga ikut streamingnya Pak.
ikut streaming, jadi bisa menyimak dengan betul tentang arahan-arahan termasuk dari Pak Direktur. Kemudian apa yang diharapkan dari sesi kita pada siang hari ini, termasuk di sesi apa yang saya sampaikan gitu. Jadi topik kita yang akan saya bicarakan terkait dengan data driven education. Tadi prolognya sudah sangat tepat, Pak Basri sudah menyampaikan nih. Kalau kita bicara tentang AKMI, tentu sebetulnya kita bicara tentang data. Nah, data ini ya selain kita nanti sudah memperolehnya, what next ya? Apa yang kita mesti lakukan dengan data tersebut supaya memiliki satu kebermaknaan gitu ya. Jadi AKMI ini luar biasa, satu aktivitas untuk kemudian melakukan assessment secara nasional. Mas tidak sampai kelihatan, mohon izin diklik aja. Baik, ini sedikit barangkali perkenalan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Cepi Riana. Nanti kalau sesi ini sudah berakhir, mungkin nanti bisa baca beberapa literatur yang saya tulis ya. Kebetulan background saya tuh di Educational Curriculum and Teknologi Pendidikan ya, di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memang sudah 4 tahun ini saya diberikan amanah untuk mengelola Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi kompleksitas tentang teknologi ini, bagaimana kontribusi IT untuk pendidikan tuh dalam 4 tahun lebih ini saya merasakan betul Bapak sekalian, bagaimana ini sangat perlu. Jadi teknologi ini kaitan dengan data itu tidak sekedar sekarang itu sebagai pelengkap ya, tapi lebih pada sebagai backbone-nya, sebagai tulang punggung. Jadi saya itu gampang sekali kalau mau membubarkan universitas, Pak, matiin aja datanya gitu ya. Saya matiin servernya, semuanya akan mati gitu ya. Jadi sangat luar biasa perlunya teknologi informasi termasuk data yang kita perlukan sekarang ini. Next. Mohon izin tidak sampai ya pointernya, jadi next aja. Nah, Bapak sekalian, saya ingin cerita sedikit bahwa mungkin kronologisnya kenapa kita perlu data sekarang ini. Kita mungkin sudah sangat sering sekali bicara tentang industrial 4.0 ya. Nah, ada satu momen di mana momentum teknologi informasi ini penting itu ketika kita memasuki abad ke-21, akhir dari abad ke-20. Di sini di poin yang ketiga ini kita sudah memasuki abad namanya information society, masyarakat informasi. Itu salah satu momentumnya ya. Nah, kemudian saya mencuplik salah satu seorang tokoh futurolog gitu ya, namanya John Naisbitt. Dia mengatakan bahwa ada sebuah kekuatan baru yang itu tidak terletak pada uang di segelintir orang, tapi informasi di banyak orang. Ini kan Bapak Ibu bisa baca di dalam buku namanya Megatrend 2000 ya. Dan dia mengatakan bahwa nanti itu artinya sekarang, karena dia menciptakan buku ini tahun 80 tahun 90-an. Dia mengatakan bahwa informasi itu akan menjadi sebuah primary commodity, sebuah komoditas primer. Coba bagi saya tanya dulu, ketika zaman sekolah kita yang namanya kebutuhan primer itu apa saja? Sandang, pangan, papan. Pangan, papan. Ya. Sekarang ada tambahan juga Bapak Ibu dengan era informasi ini. Sandang, pangan, papan, paketan, dan colokan. Gitu Paketan. Ya. Coba kalau sekarang Bapak Ibu nggak ada paketan di rumah ya, internet tadi Pak Basri sudah menyampaikan. Ketinggalan HP itu jauh lebih panik daripada ketinggalan dompet ya. Karena kita luar biasa butuh data itu. Nah, Bapak sekalian, ini momentum kita. Jadi sejak tahun 2000-an ini kita sudah sangat perlu namanya well informed untuk masalah informasi ini. Next. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dengan momentum ini, apalagi kita udah memasuki ini Bapak Ibu, tadi yang disebut di atas tuh big data ya. Jadi kalau kita udah memasuki era yang disebut dengan big data ini sangat luar biasa sekali nih. Ini ada sebuah video yang sangat luar biasa, kita bisa putar sedikit kan, bisa di play. Ini fenomena data sekarang ini Bapak sekalian. Jadi katanya, bisa di play sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya terjemahkan ya. Jadi sekarang itu ada lebih dari 2,5 miliar gigabyte data setiap hari Bapak Ibu. Ini bukan bicara tahunan, setiap hari. Jadi kalau dikumpulkan setiap harinya kita akan misalnya dikumpulkan di dalam 32 gigabyte 7.125.000 micro SD dan akan memakan tempat sebanyak 5.157 kolam renang sedalam 2 meter setiap harinya.
Saking banyak, beragam, dan cepatnya data-data ini terbentuk, sampai-sampai sistem komputer dan perangkat lunak konvensional tidak mampu lagi untuk mengolahnya. Kumpulan data ini disebut sebagai Big Data. Berdasarkan informasi dari seorang analis IT dari International Data Corporation, diperkirakan pada tahun 2025, manusia akan menghasilkan data sebesar 163 triliun GB. Data sebanyak itu jika disimpan di dalam microSD 32 GB lagi yang ditumpuk satu persatu, microSD tersebut akan membuat tumpukan sepanjang 27,8 kali jarak bumi ke bulan. Data yang banyak sekali. Ah, gitu Bapak Ibu ya. Itu gambaran bagaimana data ini sekarang ada, gitu ya. Luar biasa, memang sangat menakjubkan ya. Karena setiap hari, setiap kita melakukan aktivitas apapun akan mengeluarkan data. Dan ini kalau kita cerita AKMI ini kan nanti akan syarat dengan data, Bapak Ibu sekalian. Maka nanti kalau terus ini akan dilakukan dan ini sebuah inisiatif yang sangat luar biasa untuk meningkatkan mutu, maka tentu kita tidak lagi bisa menampung data biasa, Pak ya. Pasti kita menggunakan namanya big data. Jadi kalau nanti di madrasah, di servernya di Kemenak tidak mungkin bisa memuat hanya sekedar untuk komputer biasa saja. Tidak bisa memuat hanya dengan server biasa, tapi kita perlu namanya big data, begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya, nah ini juga sesuatu yang cukup menakjubkan nih. Kalau kita bicara data, ini saya bicara yang umum-umum dulu ya. Sebelum nanti kita coba analisa berdasarkan apa yang dalam konteks AKMI ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bacanya dari Google ya, ada juga yang terbitan dari VR Sosial gitu. Bagaimana kondisi data yang setiap hari kita akses tadi melalui terutama Internet of Things ya. Saya ambil contoh misalnya, setiap 1 menit Bapak sekalian 60 second ya di YouTube misalnya, ini ada 700.000 jam orang kemudian menonton video di YouTube. 700.000 jam setiap detik orang nonton video di YouTube, luar biasa ya. Sedangkan yang uploadnya tuh kurang lebih 400 jam, ya 400 jam setiap detiknya. Kemudian kita ambil contoh yang lain, misalnya ini Bapak Ibu sekarang lagi suka nonton drakor ya, pasti langganan Netflix ya. Nah Netflix ini sekarang ini 87.000 jam ya orang menonton setiap menitnya, setiap menit, luar biasa. Ini semuanya adalah data. Nah oleh karena itu tentu ini kita nanti perlu mensikapi bagaimana data-data ini harus kita olah nantinya untuk kehidupan kita lebih baik. Lanjut ya. Jadi kita ingin cerita dulu tentang bagaimana kehebatan data ini. Nah satu hal Bapak Ibu sekalian, saya sangat apresiasi nih ketika Kementerian Agama meluncing tentang program AKMI ini. Karena nanti ujungnya adalah bagaimana kita perlu melakukan penyikapan satu treatment yang perlu untuk kita lakukan dalam konteks pendidikan kita supaya lebih baik lagi. Kita sekarang itu sudah memasuki era yang disebut dengan era VUCA Bapak Ibu sekalian. Ini sengaja saya munculkan supaya menjadi perhatian kita. Apa itu era VUCA begitu? VUCA inilah era di mana dunia itu semakin namanya volatility. Dunia semakin tidak jelas, ada ketidakpastian. Siapa yang pernah menduga tahun 2020 terjadi COVID? Ada yang menduga Bapak Ibu? Tidak kan? Kita melakukan aktivitas, membuat rencana gitu ya, tiba-tiba terjadi. Jadi VUCA ini tidak hanya terjadi di tataran global, sosial, politik, juga masalah kesehatan dan seterusnya gitu. Kemudian era uncertainty, era complexity, era ambiguity. Nah, jadi kalau sekarang ini serba ketidakpastian, maka data itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai pijakan. Lanjut. Ya. Nah, jadi saya mungkin bicaranya di 120 km per jam ya, karena waktu juga terbatas. Nah, beberapa hari ini saya ingin juga mengkaitkan nih dalam tataran strategik nasional. Kita sekarang baru saja dapat tuh namanya blueprint, roadmap tentang pendidikan nasional. Siapa yang sudah pernah baca? Ini beberapa hari ini launching roadmap pendidikan nasional ya. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, itu kurang lebih gambar seperti ini. Saya ngambil satu angle-nya saja. Di dalam konteks ini ada namanya megatrend global Bapak sekalian. Megatrend global ini kan banyak tuh. Ada bagaimana kemanusiaan global, bagaimana urbanisasi global, nanti pertukaran masuknya masyarakat kita kan semakin mudah ya. Kemudian demografi, perubahan lapangan kerja dengan transformasi digital. Konon katanya sekarang itu kita akan kehilangan 24.000 pekerjaan
Kemudian nanti akan muncul lagi 27 juta pekerjaan baru di tahun 2030. Opportunity, peluang yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak sikapi dengan satu strategi program ini, kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Nah, kemudian dari roadmap pendidikan kita itu, saya mencuplik yang sebelah kanan Bapak sekalian. Itu adalah beberapa strategi nasional untuk kemajuan pendidikan kita ke depan, included termasuk adalah di Kementerian Pendidikan Agama, termasuk madrasah Bapak sekalian. Apa yang terjadi? Ada beberapa pilar-pilar yang akan menopang pendidikan kita ke depan. Misalnya satu nih, akses pendidikan yang berkeadilan. Saya tadi sangat appreciate nih karena dari AKMI ini akan menghadirkan sebuah program diversifikasi pendidikan. Bagaimana kita memberikan perlakuan yang khusus juga pada anak-anak kita yang punya kekhususan. Ini sangat luar biasa Bapak sekalian. Itu kan ada hubungan dengan equity, keadilan. Kemudian juga mutu pendidikan yang holistik. Kemudian juga relevansi pendidikan dengan tujuan nasional. Ini luar biasa ya. Kemudian juga bagaimana tata kelola nih, tata kelola, kemudian pendidikan yang partisipatif dan juga kolaboratif. Jadi kalau tadi Pak Kasubdit cerita tentang digitalisasi, ya, tentang bagaimana raport yang sudah digital, ijazah yang akan digitalisasi, itu berkaitan dengan tata kelola. Ya, tata kelola berbasis IT itu sekarang itu, ya, itu tidak bisa dihindari. Ya, kebayangkan kalau kita di era ini masih menggunakan cara-cara yang manual. Kalau orang Sunda tuh inky approach gitu ya. Jadi mengantarkan data itu dengan diantarkan langsung, itu udah nggak musim ya. Nah, Bapak sekalian, saya bicara di sini bahwa kalau kita cerita tentang bagaimana tujuan strategi nasional ini, kalau tidak disertai dengan bagaimana data driven ini, gitu ya, teknologi informasi data ini sulit sekali untuk kita bisa dapat, kita raih gitu. Next. Lanjut. Nah, ini juga termasuk Bapak Ibu. Jadi kalau kita cerita madrasah tentu ada di dalamnya nih. Kita sekarang tuh kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu ada 90,9 juta warga belajar kita, ya, termasuk siswa-siswa kita di madrasah, termasuk yang belum sekolah juga. Ya. Belum ya, karena kita masuk demografi 70% warga masyarakat kita itu adalah produktif, usia-usia sekolah gitu. Kalau saya ini ya termasuk kategori namanya senial ya, yang lahir tahun 70 akhir sampai tahun 80-an ya. Katanya generasi yang paling bahagia gitu. Karena masa-masa sederhana juga mengalami, masa teknologi digital juga mengalami gitu. Ini yang kita perlu perhatikan. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak sekalian, nah kalau kita bicara data, tentu data ini tidak bicara tentang sesuatu hal yang sifatnya analog, manual, yang paperwork, tapi yang sifatnya adalah digital. Kita lihat bagaimana pemerintah kita memposisikan teknologi itu ke dalam 4 pilar tadi. Pertama, teknologi itu sebagai learning resource ya. Jadi kalau nanti udah ketemu data hasil AKMI, ternyata ketika untuk memperbaiki pembelajaran yang lebih baik itu, guru tidak perlu lagi atau guru harus kemudian menggunakan teknologi informasi itu sebagai learning resource. Seperti itu ya. Karena ternyata untuk meningkatkan literasi itu nggak bisa dengan cara-cara yang sifatnya ekspor cara-cara pembelajaran konvensional yang hanya lecturing, hanya expository, nggak bisa Bapak sekalian. Literasi perlu learning resource yang lebih kepada digitalisasi gitu ya. Itu yang pertama. Pilar yang kedua adalah bagaimana teknologi informasi dalam konteks media pembelajaran, sumber belajar digital ini sangat penting. Nanti kita mungkin kalau nanti di sesi berikut akan dibedah tuh hasil AKMI itu ternyata memang guru-guru juga mungkin belum secara masif menggunakan media pembelajaran digital. Ini juga perlu. Kemudian information system, teknologi informasi dalam konteks sistem ini juga sangat penting. Sekarang itu hampir semua bidang, semua pekerjaan kita menggunakan namanya APK, APS, platform digital dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang penting Bapak Ibu, literasi teknologi informasi termasuk literasi data. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang bicara tentang AKMI, jangan lupa bahwa itu kita juga perlu memiliki kecakapan digital. Ada dua konteksnya, Bapak Ibu juga harus punya kemampuan itu, Bapak Ibu juga harus bisa menularkannya kepada para siswa kita. Jadi konteksnya dua, dalam istilah kurikulum itu namanya direct, indirect. Direct harus diajarkan, indirect diintegrasikan, diinfusi teknologi itu ke dalam praktek pembelajaran kita. Lanjut. Nah Bapak Ibu kalau kita cerita, saya teringat malam ya Pak Direktur menyampaikan ini konteksnya adalah ilmiah, betul Pak ya? Oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau bicara atau belajar tentang apa itu data driven, ini saya tunjukkan tuh apa buku-buku yang bicara tentang data
driven education. Silakan nanti dipelajari. Kalau perlu saya butuh referensinya, nanti kontak saya saja ya, kita share. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, apa sih sebetulnya data driven ini? Saya ambil beberapa tokoh penting yang mereka cerita, mereka melakukan riset yang cukup lama tentang bagaimana itu data driven ini, ya. Nah, pada data driven education ini memang saya ambil contoh misalnya dari Jim Collins, dia mengatakan bahwa inilah sebuah pendekatan, ya, data driven yang fokus pada bagaimana menghadapi fakta dan membuat keputusan berdasarkan informasi nyata, ya, berasal dari data. Jadi bagaimana keputusan itu berbasis pada data, gitu ya. Ini kan sekarang ini trennya begitu, Bapak sekalian. Keputusan mesti berbasis pada data. Thomas Davenport juga mengatakan seperti itu, ya. Data itu juga mesti dianalitik, dianalisa. Makanya sekarang tuh salah satu keilmuan yang sangat mahal, sangat perlu adalah namanya data science, Pak ya. Data science. Kalau Bapak Ibu punya anak nih mau kuliah ke depan supaya mereka itu punya opportunity yang bagus untuk kerja tuh ambil namanya data science karena itu sangat diperlukan sekarang dan juga ke depan ya. Kemudian juga yang lainnya juga memiliki satu benang merah yang sama ya, bagaimana tentang data ini kita perlukan untuk berbagai macam hal dan ujungnya adalah untuk decision making, untuk pengambilan keputusan yang tepat. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini mungkin kita juga sering ya, ini saya ilustrasikan nih Bapak Ibu. Kenapa kita perlu data? Ya nanti kita sebelum kita hubungkan ke data ACMI itu, kita rasa-rasanya nggak akan pernah bisa lepas dari bagaimana kita menggunakan data dalam kehidupan kita. Contoh misalnya kita kalau misalnya mau pergi-pergi, ini kira-kira bakal hujan nggak? Bakal mendung, bakal hujan, bakal panas, atau kita mungkin kalau mau pergi ke luar negeri lebih spesifik lagi, apakah musim panas, musim dingin, kita perlu data. Kita cari tuh di informasi di Google, kita searching juga apa sih musim apa di sana. Selalu kita bicara data. Kita misalnya sekarang nih Bapak Ibu terutama ya, ada namanya Ratu COD sekarang. Siapa Ratu COD di sini? Banyak kan ibu-ibu biasanya. Bapak-bapak hanya ikut saja ya. Setiap hari pasti belanja online ya. Nah, untuk bisa meyakinkan bagaimana produknya, saya kadang-kadang suka gagal kalau beli produk. Ya, belum pernah saya berhasil kalau beli sesuatu di online, terutama seperti sepatu pakai itu selalu gagal ya. Salah satunya kita harus lihat reviewnya. Itu kan pasti data yang kita lihat. Apakah ada review bagus nggak dari orang lain? Kita juga mesti melihat ya. Kemudian kaitan juga dengan masalah pencarian lokasi. Tadi saya dari Bandung ke sini subuh-subuh, kalau nggak pakai data tuh nyasar pastinya ya. Saya buka Google Map, beberapa saya kotak cari lihat begitu, pasti data yang kita cari. Kemudian juga penggunaan aplikasi yang lain-lainnya begitu. Next. Jadi itu nggak bisa lepaskan. Nah sekarang ini gimana nih? Kita cerita tentang data driven education untuk dunia pendidikan, termasuk asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ACMI yang sangat luar biasa ini. Bapak sekalian, ini contohnya. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa. Sekarang musimnya adalah bagaimana kita betul-betul bisa memberikan perlakuan yang spesifik pada diri siswa kita ya. Nggak bisa kita sifatnya mengeneralisir ya, karena setiap orang tuh punya potensi yang berbeda. Kemudian bagaimana analisis penilaian, ini kaitan dengan lebih ke akademiknya, lebih pada literasinya. Bagaimana juga personalisasi, personalized learning. Sekarang tuh musimnya begitu Bapak Ibu. Makanya sekarang tuh saya kebetulan kan educational technology bidang saya itu. Ternyata Bapak sekalian, sekarang itu akan semakin mengarah pendidikan itu yang disebut dengan self oriented atau self learning ya, self oriented learning. Jadi kalau dulu kan kita tuh kalau dulu kan zaman saya belajar tuh selalu semuanya sudah diarahkan. Kamu belajar ini itu sampai selesai kan. Jadi dalam tanda petik dipaksakan. Mungkin paradigmanya adalah paradigma behavioristik ya. Yang mengatakan bahwa keberhasilan belajar itu ditentukan oleh lingkungan. Sekarang itu Bapak Ibu namanya self-regulated learning. Siswa yang bisa menentukan dia harus belajar apa, kapan belajarnya, di mana sampai mana, dan seterusnya. Karena mereka juga punya prior knowledge, punya kemampuan sendiri. Oleh karena itu kita perlu tuh data itu, ya. Kemudian analisis potensi, manajemen berbasis data, ini ya. Kemudian juga bagaimana program data ini beberapa negara maju seperti Harvard, Finlandia sudah sejak lama mereka menggunakan data untuk pendidikan mereka, makanya maju ya. Finlandia mereka punya namanya early detection, luar biasa gitu ya, karena mereka itu berbasis data.
Semua materi. Kalau kita berbasis dulu tuh berbasis cenah, Pak ya, atau cenah. Kata orang Sunda tuh cenah gitu ya. Katanya berbasis katanya gitu. Nah, kalau kita sekarang tuh bagus untuk senantiasa berbasis data. Lanjut. Ya. Next. Nah, saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya, ini hanya semacam best practices karena best practices juga. Kami di tempat kami, saya mengembangkan satu platform digital namanya Aposis ya, Asesmen Potensi Siswa. Ini contohnya. Kemarin saya seminar internasional di Malaysia, alhamdulillah dapat penghargaan itu dengan aplikasi Aposis yang kita kembangkan ini. Ini contoh kasus bagaimana kita menggunakan data. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian lanjut. Aplikasi ini, platform ini, bagaimana kita menggali 5 potensi anak. Ada misalnya minat, bakat, IQ, riasek untuk karirnya, kemudian hologram untuk kepribadian dan potensi kecerdasannya. Itu kemudian digali sedemikian rupa menggunakan platform digital, multi devices dan multi platform. Anak-anak kalau dulu kan dites 5 hal tadi itu, kepribadian, IQ segala macam itu kan biasanya paperwork ya, kasih kertas mereka mengerjakan gitu ya. Kemudian diolah hasilnya dan kadang menunggunya sampai sebulan. Kalau dengan teknologi ini Bapak Ibu sudah tinggal gunakan mungkin hanya 2 jam, anak-anak butuh waktu, mereka ujian selesai langsung dapat hasilnya. Dan langsung kelihatan apa yang harus mereka miliki, potensinya sejam apa. Kita lanjut ya. Next, ini hasilnya contohnya. Ini platformnya, kemudian lanjut, ini hasilnya. Nah, ini salah satu contoh data. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh saja, sekedar contoh. Jadi sebuah kebutuhan, karena sekarang itu di Indonesia Bapak Ibu ada 87% siswa itu salah memilih jurusan. Ini data yang sangat mencengangkan. Saya kemudian di perguruan tinggi, 87% mahasiswa merasa salah memilih jurusan. Ini kan fatal. Ya, dan Bapak Ibu juga merasakan kan banyak yang salah jurusan. Nah karena itu kita perlu aplikasi. Ini contohnya Bapak Ibu, ini hasil data. Apalagi sekarang dengan pencitraan data, dengan visual data, kan semakin mudah. Pakai coding, pakai warna. Oh kalau kecenderungannya merah, berarti dia lemah, kuat di situ. Kalau sampai ke hitam, berarti dia sangat lemah. Dia tahu, oh berarti saya itu kekuatannya ada, misalnya bagaimana saya punya kekuatan untuk berinteraksi. Saya punya kekuatan sosialnya kuat. Jadi semuanya akan tergambarkan di dalam data ini. Nah ini contoh Bapak sekalian ya. Sehingga dari situ dia bisa memutuskan, next bisa memutuskan nanti karirnya. Oh saya berarti cocoknya ke sains. Saya berarti kalau berkarir cocoknya jadi arsitek, saya cocoknya jadi seni dan seterusnya. Itu berbasis pada hasil asesmen yang sudah kita lakukan. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah ini kalau kita cerita bagaimana sih keuntungan data driven ini ya, bisa menambah wawasan. Bapak Ibu merasa nggak setelah AKMI ini Bapak Ibu ada tambahan wawasan? Ada nggak? Iya. Oh, ada, harus ya. Oh AKMI itu seperti ini, asesmennya seperti itu, data yang diperolehnya juga seperti ini. Nanti akan dipaparkan tuh hasilnya seperti apa. Pasti akan menambah wawasan. Kemudian juga ada pertumbuhan dan berkelanjutan, ada sustainability-nya. Kemudian hasil program yang lebih baik, kemudian optimalisasi hasil program, prediksi tren masa depan juga akan tergambarkan, kemudian juga tindak lanjutnya yang penting ya. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini manfaat lain nih kalau dalam dunia pendidikan tuh gitu ya. Banyak tuh, misalnya bagaimana peningkatan hasil belajar. Saya coba menggambarkan satu mekanisme dari AKMI ini, mungkin bisa lanjut aja Mas, ada satu slide yang nah ini kalau kita bicara nanti nih Bapak Ibu, saya yakin di tim-tim konsultan, tim ahli itu bagaimana data ini diolah itu tentu menggunakan berbagai macam teknologi dan kekuatan big data ini. Misalnya analisis data tadi, bagaimana statistik itu bicara tentang bagaimana data ini perlu diolah. Kan data itu Bapak Ibu ada namanya raw data, yang Bapak Ibu ketika anak-anak itu ujian, assessment, nanti keluar data itu namanya raw. Raw itu akan bermakna kemudian ketika kita melakukan analisis ya, dengan menggunakan parameter, dengan menggunakan rumus tertentu, maka keluarlah data yang bermakna ya, hasil penilaian. Nah dari situ kita juga perlu ada namanya nanti display data dan seterusnya ya. Kemudian big data, analitik, visualisasi, pemrosesan real time, dan juga pemanfaatan Internet of Things. Termasuk sekarang itu adalah namanya artificial intelligence ya, menggunakan itu. Saya tadi membuat aplikasi Aposis juga berbasis pada namanya machine learning ya. Machine learning itu dia salah satunya bertalian dengan masalah artificial intelligence.
Lanjut. Nah, seperti ini mungkin ada lanjutan lagi. Next. Ada, nah ini Bapak Ibu sekalian. Ini tadi pada saat Pak Basit sedang menyampaikan, Pak Abdul Basit menyampaikan, saya juga melengkapi slide saya begitu, mencoba kita menafsirkan apa sih yang diperlukan dari data AKMI ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif bagaimana AKMI ini dan bagaimana kita bicara data, tentu rules-nya itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi pertama, bagaimana AKMI ini sebagai sebuah keputusan di Kementerian Agama untuk kita lakukan. Karena tadi tentu background-nya adalah masalah rendahnya literasi. Maka solusinya dari para pemangku kepentingan adalah kita perlu adanya AKMI ini. Kemudian setelah dibuat rumusannya, dibuat formulasinya, melibatkan tim ahli dan seterusnya, maka kemudian lakukan pelaksanaan AKMI ini. Nah, ketika pelaksanaan sudah dilakukan, maka muncullah namanya hasilnya, resultnya. Makanya result ini kita perlu diseminasikan, perlu sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Nah, result ini sebetulnya adalah pada dasarnya adalah data. Nah, itu ya Bapak Ibu, kan nanti akan dapat raportnya kan. Raportnya secara detail itu seperti apa? By name, by address, by school, by siswanya ketahuan ya. Seperti apa? Ini data Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ poinnya adalah, ini saya sangat appreciate nih. Kalau yang lain mungkin menjustifikasi, ini mendiagnostik, ini penting sekali. Jadi kalau yang lain mungkin lebih memponis ini rendah, ini kurang, ini. Tapi kalau kita kan mendiagnostik, mencari kelemahan, gitu ya. Di sini Bapak Ibu ini sebagai sebuah bahan untuk pengambilan keputusan. Nah, bagaimana keputusannya lanjut ke sana? Ada tindak lanjut. Nah, makanya yang penting itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah punya data hasil AKMI ini dan seterusnya itu sangat rinci, maka yang penting daripada itu adalah kita melakukan namanya follow up-nya, tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut ini masih yang tadi Mas mau izin. Nah, yang tadi itu tentu di sini kita perlu melakukan rencana perbaikan seperti apa. Di sekolah kan biasa menyusun madrasah. Pak Kamal itu tugasnya menyusun rencana untuk perbaikan ini kan. Setelah itu kemudian melakukan namanya treatment. Ya. Nah, treatment ini yang penting Bapak Ibu sekalian ya. Dalam perspektif kami itu yang disebut namanya BTL, Better Teaching and Learning. Kan gitu kan? Karena kalau kita sudah punya data, oh literasi numerasi itu lemah gitu ya di situ. Maka tentu guru memberikan treatment yang lebih banyak di sana. Kemudian kalau misalnya lemahnya di bagian misalnya literasi baca misalnya atau literasi yang lain, maka kita bisa memberikan treatment yang lebih banyak di sana. Maka di situ nanti akan terjadi elaborasi segala macam komponen dalam pembelajaran. Mungkin perencanaan pembelajarannya mesti diperbaiki, mungkin metodologi cara melakukan pembelajarannya mesti diimprove gitu ya. Atau mungkin juga keterlibatan teknologi media pembelajaran termasuk asesmennya juga kita melakukan banyak hal di sana. Kemudian nanti setelah itu akan terjadi namanya quality improvement, perbaikan kualitas pembelajaran di madrasah. Ini kan sebetulnya yang diharapkan sebagai namanya itu terminal objektifnya. Sementara kalau kita bicara finally objektifnya adalah ini yang paling ujung nih. Saya ambil motonya madrasah Bapak Ibu apa? Madrasah kita adalah maju bermutu dan mendunia. Ini luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah afirmatif ya, afirmasi ini. Kalau kita cerita selalu menggaungkan madrasah bermutu mendunia, insya Allah akan terwujud. Pasti itu ya. Karena semua yang kita ucapkan akan balik lagi ke kita ya. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya gitu ya. Lanjut. Nah Bapak Ibu ini mungkin kurang lebih teorinya, mungkin saya tidak akan bahas banyak lah. Yang penting bahwa lanjut lagi bahwa kalau kita melakukan data ini untuk dilakukan untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis. Lanjut. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian ini tentu ada tantangan. Jangan lupa juga. Jadi kalau kita punya strategi dengan AKMI ini, kita ngeluarin data, kemudian juga datanya udah keluar, ini akan juga belum tentu lancar juga. Karena ada beberapa tantangan yang kita perlu sikapi Bapak Ibu. Pertama nih masalah kualitas data dan juga integrasi data. Ini tantangannya nanti para pengelola ini juga hadir di sini ya, para manajer database ini ya sebagai pengelola. Karena data ini sesuatu yang memiliki data itu bermakna itu kalau dia memiliki kualitinya, memiliki kualitas data. Apalah artinya kalau kita merasa diri kita banyak data, informasi, tapi isinya hoax semua kan? Itu malah jadi presiden buruk buat kita. Ya, tapi yang penting bagaimana kita mencari data itu lebih bagus. Makanya kami percaya AKMI dengan parameter, indikator dan juga instrumen yang sangat luar biasa akan memfilter data itu dengan sangat baik. Gitu.
Ya, jadi pertama ini tantangan kita adalah kualitas data, yang kedua adalah integrasi data. Ini pengalaman saya di universitas ya, kita bikin aplikasi semua sampai ada 100 lebih aplikasi ya. Tantangan berikutnya adalah mengintegrasikan, menyatukan semuanya sehingga kalau kita perlu apapun kita ambil datanya dengan mudah. Ada sinkron. Kalau secara teknis itu ada namanya API-nya, ada web service-nya gitu ya, supaya lebih mudah. Kemudian yang berikut pemahaman dan bagaimana penggunaan data ini, gitu ya. Pemahaman tentang data. Makanya pertemuan kita kan dalam rangka untuk saling memahamkan ya. Saling memahami tentang data itu, dan yang terakhir bagaimana privacy dan juga data etika. Ini penting. Kami mungkin Bapak Ibu sekalian, ini bulan Oktober ini ada pemberlakuan PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini kita perlu ingatkan Pak. Karena PDP ini luar biasa Bapak Ibu sanksinya. Bapak Ibu ini kalau bahkan sebagai camat, kepala madrasah pun adalah pengelola data. Di atasnya ada kanwil juga pengelola data. Kalau Bapak Ibu misalnya lalai dalam pengelolaan data ini, sembarangan kita men-share data, apalagi nih, kalau terjadi kriminalisasi data, menjual data, Bapak Ibu kalau tidak salah itu sanksinya 5% ya dari dana yang dikelola oleh lembaga. Kalau kami misalnya UPI itu ngelola data satu tahun itu 1 triliun. Maka kalau kami misalnya ketahuan secara hukum menjebolkan data ataupun tidak sengaja, itu berarti sanksinya 5% dari 1 triliun. Bayangkan besar sekali. Nah, karena itu ini penting sekali, ini privacy data ini termasuk dalam sesi penggunaannya secara lebih operasional. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau kita hubungkan bagaimana AKMI ini dalam implementasi data driver ini saya coba cek di sistem ya. Kalau misalnya kemudian kita ya AKMI ini kan bagaimana evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk bisa mengkaji, mendiagnostik tentang 4 hal ini kan, literasi membaca, numerasi, sains, kemudian sosial dan budaya. Jadi ini sangat luar biasa. Saya pikir ini adalah hal yang sangat sudah maju sekali ya untuk kita dan sudah on the track. Gitu. Nah dari sini maka berikutnya tentu next selanjutnya. Nah di sini Bapak Ibu, bagaimana kemudian madrasah ini kemudian perlu kita juga selaraskan di sini kan. Bagaimana penerapan sistem ini di beberapa yang saya capture dari apa yang sudah dilakukan di AKMI ya. Misalnya kita punya rekam ya. Kita juga punya penerapan sistem penilaian, kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penguatan sistem itu semuanya akan lebih mudah, lebih accelerate, lebih leverage, ada daya lompatan lebih bagus kalau kita menggunakan tuh di bawah tuh data dan juga dianalisa dengan sangat baik. Itu Bapak Ibu, ini sebuah kuncinya ya, kunci sukses, dan itu sudah on the track. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata ending dari semua ini untuk bisa menentukan apa ya, kalau dalam istilah fikih itu apa Bapak Ibu? Syarat sah gitu ya. Syarat sah gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan satu ganjaran keimanan kita, cara-cara beribadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memenuhi syarat dan rukunnya. Ternyata syarat untuk kita bisa menjalankan data driven education dengan sangat baik itu adalah kuncinya pada literasi data. Jadi kalau dalam istilah Sunda tuh Pak ada namanya monyet nganggung gulung kalapa, terang punya. Ini ada orang Sunda di sini. Jadi apa monyet nganggung gulung kalapa itu gini. Monyet ketika dia ingin minum air kelapa, karena dia tidak tahu cara menggunakannya, cara membelahnya, maka dia terus aja memainkan ya karena susah. Itu sama dengan Bapak Ibu sudah dapat data dari Kementerian Agama dari hasil AKMI, tapi Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya, tidak bisa membacanya karena kita nggak punya namanya literasi data. Nah itu sayang sekali. Jadi oleh karena itu maka tim dari Kemenag ini juga punya satu visi, punya satu kewajiban untuk bisa memahamkan Bapak Ibu tentang literasi data ini. Ya. Lanjut, ini mungkin yang kalau saya penting untuk dilakukan ya, bagaimana membuat keputusan berbasis data. Bagaimana personil sekolah harus melek data, memperoleh insight dari data, kemudian juga sekolah dengan literasi data rendah tidak akan memahami kekuatan data. Jadi beberapa poin ini sangat menentukan bagaimana literasi itu data itu penting. Nah sekarang pertanyaan bagaimana cara meningkatkan literasi data ini, gitu ya? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Banyak caranya kan? Ada dengan cara misalnya by organize oleh lembaga. Kemenag sering melakukan undangan kepada Bapak Ibu, mengundang untuk pelatihan, untuk workshop, termasuk seminar dalam rangka meningkatkan literasi data. Itu yang pertama. Jadi inisiatifnya adalah lembaga yang menyelenggarakan. Inisiatif yang kedua adalah Bapak Ibu secara self development.
secara sendiri-sendirinya dengan kesadarannya untuk belajar bagaimana data itu kita miliki. Baik itu secara toolsnya, contoh sederhana misalnya kalau kita menggunakan aplikasi Microsoft itu namanya Excel tuh kan spesifik untuk bagaimana ngolah data. Jadi kita juga perlu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan namanya self development untuk pengembangan diri kita dalam bisa memahami data ini. Barangkali itu next habis ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu, saya teringat di semalam ada mengatakan apa namanya tanpa kekasih katanya Pak? Terima kasih. Apa namanya itu? Kasihan. Sekian, terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Cepi yang sudah memberikan paparannya yang sangat menarik. Tadi ada dua hal ya menurut saya sangat krusial ketika kita sudah memiliki data APMI, yaitu pemahaman gitu ya, pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan data tersebut dan juga privacy gitu ya. Ini yang sering kami ingatkan kepada semuanya, kepada pengguna data APMI, karena mungkin yang ikut kegiatan APMI, Pak Cepi memiliki akses terhadap datanya. Jadi kami selalu ingatkan ketika misalnya membuat aplikasi dan terusnya, ingat terkait dengan privacy. Tapi Pak Cepi, saya tadi agak galvok sama avatarnya saya. Avatarnya itu adem gitu ya, lihatnya gitu ya. Ya cakep-cakep gitu ya. Nah anak madrasah mungkin emang begitu ya. Aduh saya bukan anak madrasah jadi kurang cakep jadinya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita masih punya waktu 15 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Cepi. Ini kesempatan yang langka gitu ya. Alhamdulillah saya kenal dengan Pak Cepi. Kebetulan saya senang juga Pak Cepi tadi memunculkan terminologi literasi yang berbeda dari yang sebelumnya gitu ya, karena di APMI itu selalu saya ingatkan bahwa literasi yang kita anut adalah new literacy, di mana literasi tidak hanya terhubung kepada membaca dan menulis. Di sini ada literasi data, literasi statistik, literasi digital, literasi finansial dan seterusnya gitu ya. Itu yang mungkin Bapak Ibu kami ingatkan ketika membahas APMI, switch konsep dan definisi literasinya ke new literasi. Baik, apakah ada yang tertarik untuk bertanya? Tadi dari kemarin tuh udah ada yang pesan saya mau tanya gitu kan. Tidak ada? Kalau tidak ada biasanya kesempatan saya. Ada. Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi sudah berikan kesempatan kepada saya. Saya Dodi Saputra, guru Man Insan Cendekia Padang Pariaman dari Sumatera Barat. Nah, saya sangat tertarik dan sangat kagum dengan presentasi Pak Cepi, Masya Allah, Dr. Cepi. Ini sangat menginspirasi dan saya sangat tertarik dengan temanya juga. Nah, ini terkait dengan artificial intelligence. Tadi Bapak sudah juga membahas tentang berapa urgensi dari artificial intelligence dalam data driven application ini. Nah, pertanyaan saya di sini, ketika kita menggunakan AI itu sendiri, seberapa persenkah atau seberapa banyakkah kita harus mempercayainya satu? Apakah ada parameter khususnya atau semacam clue sehingga tidak ada lagi semacam informasi yang tadi Pak bilang, ada informasi-informasi yang memang simpang siur, bahkan hanya direkayasa saja, sehingga kita juga sebagai insan pendidikan itu tidak terjebak di situ dan tidak langsung percaya. Sementara anak kita hari ini mereka lebih percaya pada itu ketimbang sumber-sumber yang relevan yang kita bilang. Lalu bagaimana langkahnya? Apakah kok sudah punya treatment sendiri, sudah punya semacam tips sendiri untuk bisa memberikan kepastian kepada kita semuanya agar tidak terjebak dalam dunia yang seperti itu. Yang kedua ini hari ini banyak berseliweran ya di berbagai medsos, postingan short story itu antara pihak pendidik, apakah itu guru dosen, kemudian juga siswa sendiri, itu mereka saling kucing-kucingan Bapak. Ya, contohnya dalam pembuatan makalah kah, artikel kah, karya tulis kah, yang sifatnya itu IT, sehingga yang tim pendidik bilang ada aplikasi yang mendeteksinya. Tapi yang si ini gitu ya, siswa kita atau mungkin mahasiswanya itu juga punya trik sendiri. Nah ini semacam ada ini ya,
kucing-kucingan ya Bapak Ibu ya, saya bilang mungkin ya, istilahnya begitu. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal itu? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi, menarik sekali ya kait dengan penggunaan AI ini gitu ya. AI dan juga yang lain-lainnya, internet dan seterusnya gitu ya. Itu sama dengan golok, api, itu adalah tools gitu ya. Alat bagaimana cara kita berhati-hati menggunakannya. Tapi nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Cepi. Kemudian medsos lagi gitu ya. Zaman sekarang ini kita pintar ya. Ya biasanya pencuri itu lebih pintar ya. Gitu ya. Ada lagi. Gitu. Ya. Pokoknya dideteksi begini bisa, deteksi begini bisa juga. Silakan Pak Cepi. Baik, terima kasih Pak Dodi, luar biasa ya pertanyaannya. Jadi yang pertama ini bagaimana teknologi artificial intelligence untuk kita bisa percayai untuk kita gunakan sebagai salah satu instrumen ya teknologi. Jadi yang pertama betul saya setuju Pak Kasuti tadi bahwa kita perlu menggunakan tools itu untuk hal-hal yang sangat positif karena sangat membantu kita. Jadi kita tidak perlu alergi termasuk di sekolah kita juga. Dan kita kembali pada satu statement yang sangat mendasar sekali bahwa teknologi itu sifatnya adalah bebas nilai, Pak ya. Jadi free value, bebas nilai. Sama seperti tadi misalnya kita punya golok mau menggunakan untuk memasak, untuk memotong kurban, termasuk untuk membunuh itu bisa karena dia bebas nilai. Termasuk juga teknologi komputer termasuk artificial. Jadi tergantung bagaimana kita bisa menggunakannya. Karena memang nanti ujung-ujungnya adalah makanya dalam komputer itu ada namanya brainware kan Pak ya. Brainware itu adalah penggunanya yang bisa mengendalikannya. Kalau tadi Bapak menyebut ada suatu musim avatar ya. Avatar kan sebenarnya pengendali ya. Jadi kita yang juga mesti bisa mengendalikannya Pak. Nah, artificial misalnya. Ini kan sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Meskipun beberapa hari yang lalu saya melihat di satu video bahwa ketika orang sekularisme pun menguji tentang avatar, tentang artificial Pak ya, yang versi voice-nya itu menanyakan sesuatu hal yang sangat sensitif. Misalnya, tolong buatkan penggalan atau kata-kata seperti dalam Al-Quran. Ini ternyata sensitivity-nya nolak Pak. Saya tidak bisa membuat kata-kata seperti Al-Quran karena itu langsung dari Tuhan gitu ya. Ini luar biasa sekali. ChatGPT itu sudah punya keyakinan mengenai itu. Jadi artinya ada hal yang positif. Hal yang positif. Bahkan ada satu segmen tuh ditanyakan, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Itu dijawab sama si ChatGPT itu bukan. Bukan. Islam ya. Jadi maksudnya begini, bahwa memang dalam konteks kita memanfaatkan artificial ya. Ini manfaatnya luar biasa, paling tidak memudahkan apa yang ingin kita lakukan. Makanya yang paling penting itu kita sebetulnya perlu apa, maka teknologi itu hadir sebagai alat bantunya, sebagai toolsnya, bukan kebalikan. Contoh misalnya nih, saya lagi nyusun, saya lagi nyari bahan nih. Dalam bahan ini kan apalagi konteksnya ilmiah, kita perlu referensi nih. Kalau kita sengaja nyari itu, pakai Google pun kadang kita pusing kan, terlalu banyak datanya kita kadang nggak fokus yang kita perlukan apa. Tapi kalau misalnya menggunakan artificial, tolong carikan data tentang driven data education berikut dengan referensinya yang terbaru 3 tahun terakhir misalnya, atau mungkin yang keluaran tahun 2021 misalnya, kan bisa langsung dimunculkan. Jadi pekerjaan kita itu lebih efektif, lebih efisien. Kalaupun kemudian muncul nanti datanya, kita kan perlu ada namanya tabayun Pak ya. Ini betul nggak si artificial itu memunculkan data ini? Kita langsung cek Pak. Misalnya tadi nih, saya memunculkan beberapa pendapat tentang data driven ini. Munculkan beberapa orang dengan bukunya. Saya cross check lagi ke sumbernya. Ternyata memang betul. Ada autentifikasi data yang benar. Nah, jadi kita kembali lagi. Makanya kan sekarang tuh Bapak Ibu ada gerakan namanya Society 5.0. Itu esensinya apa? Esensinya adalah kita sebagai manusia harus bisa menggunakan teknologi itu untuk namanya for better life, untuk kehidupan kita yang lebih baik, bukan sebaliknya yang kita kemudian dikendalikan oleh teknologi tadi, gitu ya. Jadi kita tuh jangan kemudian sampai hidup kita tuh dikendalikan dan dikontrol oleh teknologi, gitu Pak ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, masalah video ini menarik Bapak Ibu.
saya mengkaji bahwa sekarang itu kan namanya era modern learner ya. Iya. Era modern learner, salah satu modern learner itu tadi clue-nya saya sudah sampaikan, anak-anak tuh sekarang belajar tuh ingin namanya content on demand, belajar itu ingin sesuatu yang dia perlukan, dan yang kedua namanya micro learning Pak, micro learning. Nah micro learning ini dalam konteks yang lebih luas tuh ada micro content. Makanya wajar kalau sekarang karena Pak TikTok luar biasa ya, maju berkembang pesat luar biasa, karena memang udah sesuai dengan karakteristik modern learner. Orang tuh kalau nonton videonya panjang-panjang pasti di skip ya. Menurut penelitian Wistia itu yang sudah punya video sekian 1,7 miliar ditonton orang, ternyata orang tuh bisa fokus ya kalau belajar tuh betul-betul fokus tuh 70% sampai 80% itu ketika videonya ada di 2 menit pertama. Kalau semakin sedikit lebih fokus lagi, makanya TikTok kan rata-rata 1 menit. Makanya kalau di situ kan ada short sekarang tuh ya, trennya begitu. Nah tadi dalam pemanfaatannya itu ya bergantung ya, guru pun juga harus bisa memanfaatkan itu Pak. Untuk pembelajaran saya termasuk yang support gitu ya tadi itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Cepi atas jawabannya. Jadi tadi ya silakan kita beri aplaus ya. Dan tadi terkait dengan yang ngecek-ngecek Al-Quran itu saya jadi ikutan Pak. Saya ikut ngecek tuh jumlah kata laki-laki dan kata perempuan betul sama gitu ya. Jumlah siang dan malam sama. Jumlah hari 365, jumlah kata hari maksudnya, jumlah kata bulan ada 12 gitu. Wah, ajaib sekali. Jadi saya belajar juga tuh dari ChatGPT gitu. Nah, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan lagi gitu ya. Sangat menarik itu dari sisi tengah dulu mungkin Bu Penny. Bu Penny sisi tengah sini dulu. Iya. Yang kuning Pak. Iya, mungkin kita berikan 2 lagi ya Pak ya. Satu, kemudian 1 lagi, karena kita waktunya kata Pak Cepi juga tadi semakin pendek ternyata semakin fokus gitu ya. Nah ini mungkin terjadi demikian. Silakan Pak. Bella, terima kasih. Kami nama Budiman dari Sumatera Selatan. Sedikit kami komentari masalah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Cepi Riana tadi. Menurut kami sudah sangat bagus sekali. Cuma sedikit yang perlu kami permasalahkan yaitu kenapa mahasiswa banyak yang salah jurusan. Padahal pembuat data online